Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas tentang berbakti memudahkan rezeki. Ternyata ya seperti itu, berbakti itu memudahkan rezeki. Saya teringat ya ketika beberapa waktu yang lalu, ketika saya lulus SMA gitu ya, terus saya ikut UMPTN di beberapa kampus di Indonesia, dan alhamdulillah saya diterima di sebuah kampus terbesar, di sebuah kampus tertua di Indonesia. Saya kuliah di sana, ya. Nah, jadi waktu terima pengumuman tuh pagi-pagi, saya ingat banget jam 6 waktu itu. Kita cari korannya dan ternyata nama saya muncul di sana. Jam 6 itu juga saya langsung telepon ayah saya waktu itu. Ayah saya waktu itu masih hidup, ya. Saya telepon ayah saya bilang saya lulus gitu. Pertama kali seumur hidup saya waktu itu ya, saya mendengar ayah saya menangis. Pertama kali. Karena ayah saya orangnya jenisnya ya, dia gagah sekali, dia orangnya tough sekali, dia pantang sedih ya, apalagi sampai meneteskan air mata. Tapi itulah kali pertama saya mendengar lewat telepon ya, dia menangis, dia bangga dengan saya lulus di sana, di kampus yang dia juga suka, kampus yang dia favoritkan juga. Nah, kemudian waktu berlalu, ketika saya kuliah di sana, sepanjang itu ya, saya menerima tawaran dari kampus yang lain di Malaysia waktu itu. Saya terima tawaran kampus itu, dan setelah saya pelajari, akhirnya saya memutuskan saya mau pindah kampus. Saya kuliah di kampus yang lainnya, di kampus di Malaysia itu. Ayah saya pas mendengar kabar itu dia sangat-sangat kecewa, sampai dia bertemu saya berulang kali gitu ya. Cuma ketika itu saya telah memutuskan, saya bilang saya pengen coba kampus yang ini, karena menurut saya dari aspek ini dan jurusan yang bakal saya ambil kayaknya ini lebih baik gitu. Bukan di kampus ini jelek, tidak, ini sangat baik, the best gitu. Cuma untuk yang jurusan saya ambil kayaknya ini lebih baik untuk saya. Nah, makanya saya pergi ke kampus itu. Ayah saya sangat-sangat kecewa waktu itu. Kemudian pada tahun 99 ketika saya kuliah di Malaysia, ayah saya di Batam waktu itu. Tahun 99 saya dengar kabar ayah saya meninggal. Ya, ayah saya meninggal. Saya berusaha untuk balik, tapi saya tidak sempat bertemu ya, karena saya ya waktu itu tidak punya ya. Kita tidak bisa naik pesawat, kita naik bis saja. Pas saya pulang, turun gitu, kapalnya sudah habis. Jadi naik bis, sambung lagi kapal kan. Ternyata kapalnya sudah habis karena udah terlampau malam waktu itu. Akhirnya saya tidak bertemu dengan ayah saya. Besok paginya saya baru menyeberang. Ya saya cuma ketemu dengan makamnya saja. Ya, saya yakin semua anak pasti merasakan kesedihan yang luar biasa. Kalau air mata jangan ditanya. Termasuk saya waktu itu. Ya, karena saya pikir saya belum mampu membahagiakan orang tua saya dengan optimal. Waktu itu saya pikir seperti itu. Nah, cuma setelah saya pelajari lagi ya, saya belajar lagi, kemudian saya tahu bahwa berbakti tidak cukup sampai di situ. Walaupun orang tua telah meninggal, kita tetap bisa berbakti kepada orang tua kita. Dan yang menariknya, ternyata berbakti kepada orang tua itu memudahkan rezeki. Kok bisa? Ya coba aja, nggak percaya. Coba aja. Saya teringat waktu itu, berapa tahun kemudian gitu ya, ibu saya pernah ngomong, dia ingin umroh di waktu Ramadan. Umroh Ramadan itu luar biasa mahalnya, 2 kali lipat ketimbang umroh biasa. Nah, saya waktu itu nggak punya uang, beneran nggak punya uang. Yang ada cuma utang waktu itu. Cuma ketika saya dengar ibu saya dia pengen umroh Ramadan, saya bilang apa? Iya bu, insya Allah bisa, saya bilang. Insya Allah bisa, ibu doakan aja. Saya bilang seperti itu. Subhanallah, apa yang kemudian terjadi? Walaupun waktu itu saya tidak punya uang, akhirnya apa? Karena saya bilang bisa, akhirnya saya dibisakan, saya dimampukan oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya saya punya uangnya, ya. Dan bukan hanya untuk ibu saya, dan saya pun cukup. Untuk saya pun cukup. Akhirnya kita berangkat berdua, ibu saya dan saya, pada waktu itu. Nah, jadi di sini saya melihat sebuah pola. Bagaimana kalau kita berbakti kepada orang tua, kalau kita berani komit, kita berani mengatakan iya, itu jalannya akan kebuka. Tapi kalau kita beralasan, ya udah, alasan kita makin kuat, jalan pun ketutup semuanya. Jadi bilang insya Allah bisa bu, insya Allah bisa pak. Nah kita akan dibisakan, kita akan dimampukan. Ada yang mengatakan, waduh masih po saya nggak punya waktu. Kalau kita sisihkan waktu untuk orang tua, nanti malah kita punya waktu. Itu akan melapangkan waktu kita. Waduh masih po saya nggak punya uang. Ya itu sisihkan uang kita, nanti kita malah dilapangkan uang kita. Saya udah mengalami berbagai macam kejadian dan benar ini terjadi. Saya ketemu dengan seseorang, dia direktur di perusahaan, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, ya BUMN. Dia bilang sama saya, Mas Ipo, kalau saya punya masalah di kantor, ya apa yang saya lakukan? Bukan buru-buru beresin itu dulu, enggak. Apa yang dilakukan? Dia pulang dulu ke kampungnya. Dia pulang ke kampungnya, ngapain? Ketemu ibunya.
Ngapain? Minta maaf ulang sama ibunya, sama orang tuanya. Kemudian apa? Minta ridhonya. Kemudian baru balik ke kantor lagi. Baru membereskan masalah-masalah tersebut. Jadi luar biasa. Jadi bakti kepada orang tua itu justru memudahkan rezeki. Jadi ada uang atau tidak ada uang, kita berbakti. Justru nanti kita akan diadakan uangnya, akan mudah uangnya. Saya sebagai seorang entrepreneur, saya juga sebagai seorang motivator, saya tidak pernah berdoa agar saya menjadi orang terkenal, agar saya menjadi orang besar. Saya nggak pernah, demi Allah saya tidak pernah berdoa seperti itu. Tapi ya, berapa tahun yang lalu, ibu saya pernah mengikuti sebuah seminar. Dia melihat pembicara di panggung luar biasa hebatnya. Ya. Terus ibu saya berdoa. Doanya apa? Dia bilang, ya Allah jadikan anakku lebih hebat daripada dia. Ibu saya berdoa seperti itu. Akhirnya saya nggak tahu, saya tidak mengatakan diri saya hebat, tidak ya. Tapi saya merasakan kemudahan ya. Langkah-langkah saya, bagaimana saya menjadi pembicara akhirnya dimudahkan. Saya go nasional, saya go internasional, saya seminar di Jepang, saya seminar di Hong Kong, saya seminar di Australia, ya, dan besok saya berangkat, saya seminar ke Jeddah insya Allah, dan terus disambung lagi seminar di Mesir, seminar di Filipina, dan seterusnya. Saya merasakan bagaimana doa ibu saya tadi telah menggerakkan saya, walaupun saya tidak pernah berdoa seperti itu, ya. Dan ternyata kakek saya, orang yang membesarkan saya hampir 20 tahun, ya, yang menafkahi saya, yang mendidik saya, yang memarahi saya, yang menasihati saya, yang bersabar untuk saya, ternyata dia juga pernah berdoa tanpa sepengetahuan saya. Dan doa ini tidak pernah menjadi doa saya, hanya doa dia pribadi. Dia berdoa apa? Dia bilang, ya Allah jadikan cucuku orang yang besar. Dia bilang seperti itu. Saya tidak mengaku-ngaku saya orang yang besar, tidak. Tapi setelah saya tahu ternyata dia berdoa seperti itu, saya merasakan bagaimana saya akhirnya ya sebagai entrepreneur, sebagai motivator, saya dimudahkan langkah saya. Dulunya lokal, kemudian menasional, dan seterusnya. Di sini saya makin yakin bagaimana doa dari orang tua, ridho dari orang tua itu memudahkan rezeki-rezeki kita, memudahkan impian-impian kita. Jadi bagi teman-teman yang misalnya punya hajat untuk misalnya bisnis, karir gitu ya, kuliahnya ya, terus jodoh, keturunan, coba ini dulu yang pertama dibereskan. Apa itu? Ridho dari orang tua kita. Ya, pastikan orang tua ridho dengan segala keputusan-keputusan kita. Kalau dia ridho, mudah-mudahan ini akan lapang semuanya, akan lempeng semua. Saya membahas ini demi Allah, mudah-mudahan bukan untuk bangga-banggaan. Ini semua juga dari Allah semuanya. Saya hanya pengen menunjukkan bukti konkret ya dari saya sendiri bagaimana doa dan ridho dari orang tua itu justru memudahkan. Dan walaupun orang tua kita telah meninggal, kita tetap bisa berbakti pada orang tua kita, ya. Jadi setiap kali misalnya saya berseminar atau misalnya kita melakukan satu hal kebaikan, saya minta mudah-mudahan ini jadi amal bagi saya dan amal bagi orang tua saya yang telah meninggal, ayah saya tepatnya, juga nenek saya. Karena merekalah ya, ayah saya juga nenek saya yang telah mengajarkan kebaikan itu kepada saya. Nah, jadi walaupun orang tua kita telah tiada atau masih ada, kita bisa berbakti. Dan jangan pernah berpikir bahwa berbakti itu akan mengurangi rezeki. Tidak, justru itu akan melapangkan rezeki. Malah kita lihat, anak-anak yang berbakti hidupnya bertabur rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya biasanya penuh petaka. Jangan sampai kita yang seperti itu. Oke? Mungkin itu saja dari saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah.